alamin wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah mendapatkan syafaat darinya. Langsung saja, di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri dari kelompok 3 bersama kedua rekan saya yaitu Muhammad Irsyad Imaduddin dan Sofi Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai hak kedua orang tua dan kerabat. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai hak kedua orang tua. Birrul walidain adalah bagian dari etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana berbakti kepada orang tua ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah non-muslim. Setiap muslim wajib mentaati setiap perintah dari keduanya selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Birrul walidain merupakan bentuk silaturahim paling utama. Dalam Islam, tidak saja ditekankan harus menghormati kedua orang tua saja, akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan orang yang lebih muda untuk menghormati orang yang lebih tua usianya. Begitupun sebaliknya, orang yang lebih tua menyayangi orang yang lebih muda usianya. Seorang ulama menjelaskan dalam bukunya hal yang serupa. Dalam setiap kegiatan orang Islam diharuskan untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua usianya. Penjelasan ini berdasarkan perintah dari malaikat Jibril, karena dikatakan bahwa menghormati orang yang lebih tua termasuk salah satu mengagungkan Allah. Al-walidain dimaksudkan adalah kedua orang tua kandung. Albir maknanya kebaikan. Berdasarkan hadis Rasulullah, albir adalah baiknya akhlak. Albir merupakan hak kedua orang tua dan kerabat dekat. Lawan dari al-uquq atau durhaka, yaitu kejelekan dan menyia-nyiakan hak. Albir adalah mentaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada engkau, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-uquq adalah tidak berbuat baik kepadanya. Selanjutnya dilanjutkan kepada materi kedua, yaitu akan disampaikan oleh saudara Muhammad Irsyad Imaduddin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya Muhammad Irsyad Imaduddin dengan NIM 1908101265 akan menjelaskan tentang dasar hukum yang disyariatkan untuk berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran. Nah, di sini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Nah, yang artinya, dan Robmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Nah, jika salah seorang di antara kamu, keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu
terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhan, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik saya waktu kecil. Nah, kemudian kedudukan dan hak seorang ibu untuk diberikan bakti oleh seorang anak adalah lebih tinggi, 3:1 dibandingkan seorang ayah. Nah, demikian kan, padahal hak seorang ayah terhadap anak itu sangat besar. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Dia menjawab, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Dia pun berkata lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia pun berkata lagi, kemudian siapa lagi? Dia menjawab, bapakmu. Nah, dari sana kita bisa memperhatikan, kita bisa mengetahui bahwasanya hak seorang ibu itu sangatlah besar. Sampai Rasulullah SAW pun menyebutkan keutamaan ibu itu dengan 3 kali. Ibumu, 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 lalu bapakmu. Nah, kemudian berkata Imam Al-Qurtubi, termasuk ukuk atau durhaka kepada orang tua adalah menyelisih atau menentang keinginan-keinginan mereka dari perkara-perkara yang mubah, sebagaimana albir atau berbakti kepada keduanya adalah memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, oleh karena itu, apabila salah satu atau keduanya memerintahkan sesuatu, wajib engkau menaatinya selama hal itu bukan perkara maksiat. Nah, jadi kita sebagai seorang anak khususnya harus menuruti ataupun melaksanakan apapun perintah-perintah kedua orang tua kita, meskipun jikalau perintah tersebut tidak baik, maka jangan pernah dilakukan, atau yang berkaitan dengan perkara maksiat itu boleh untuk dilakukan dan jangan dilakukan. Nah, kemudian keutamaan dari berbakti kepada orang tua itu adalah ibadah yang paling mulia, sebab diampuni dosanya, sebab masuknya seseorang ke surga, sebab keriduan Allah, sebab bertambahnya umur, dan sebab berkahnya rezeki. Sebagaimana ada salah satu hadis yang berkata bahwa ridallahu wa ridal walidain, sesungguhnya ridho seseorang itu tergantung pada orang tuanya. Maka dari itu kita sebagai seorang anak harus menaati segala perintah dari kedua orang tua kita. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri terakhir, pemateri ketiga, yaitu oleh Saudari Sophie Maulani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophie Maulani, NIM 1908101241 dari kelompok 3, ingin sedikit menjelaskan tentang hak kerabat. Sebelum ke hak-hak kerabat, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerabat. Pengertian kerabat. Kerabat adalah orang-orang yang mempunyai pertalian keluarga dengan kita, baik dari jalur pernikahan maupun hubungan darah. Adapun dari jalur hubungan darah, yaitu disebut keluarga dalam, seperti ibu, bapak, anak, cucu, paman, dan yang lainnya. Sedangkan dari hubungan pernikahan atau dari jalur pernikahan disebut keluarga luar, yaitu seperti mertua, adik ipar, kakak ipar, dan yang lainnya. Selain dari hubungan darah dan hubungan pernikahan, ada juga yang disebut dengan kerabat raudhah atau kerabat sepersusuan. Dalam kitab Akhlaqul Ibanin, kerabat yaitu saudara-saudara ayah baik laki-laki atau perempuan, saudara-saudara ibu baik laki-laki atau perempuan, anak-anak mereka, dan anak dari saudara-saudara mereka baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun hak-hak kerabat yang terdapat dalam kitab Akhlaqul Ibanin, itu saya menulisnya ada 7, yaitu yang pertama, kita harus menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda dari kita. Yang kedua yaitu membantu dan menolong pekerjaan mereka apabila mereka
meminta bantuan kepada kita. Yang ketiga yaitu kita harus sering bersilaturahmi kepada kerabat kita. Yang keempat, apabila salah satu kerabat kita ada yang sakit, hendaklah kita menjenguknya dan mendoakan kesehatannya. Selanjutnya yang kelima, apabila salah satu kerabat kita ada yang meninggal, maka kita harus takziah dan membantunya. Keenam yaitu kita harus menjaga kedamaian agar tidak menimbulkan suatu hal yang bisa menyebabkan pertengkaran ataupun permusuhan. Dan yang terakhir yaitu apabila salah satu dari kerabat kita ada yang berbuat jahat, maka kita harus bersabar dan balaslah perbuatan kejahatan tersebut dengan perbuatan kebaikan. Berbuat baik kepada kerabat juga terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan materi mengenai hak kedua orang tua dan kerabat. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.